Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu, buat rahmat-Mu yang senantiasa baru bagi kami. Pagi hari ini sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau berdoa, kami memohon Roh Kudus untuk menyertai kami dan memimpin kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi pelita yang menjadi penuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita buka saudara firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai converter, sebagai memberikan kenyamanan, menyenangkan hati dan menghibur. Itulah peran Roh Kudus saudara yang menjadi judul kita pada pagi hari ini. Menjadi pertanyaan saya saudara, pernahkah saudara merasa sendiri ketika menghadapi persoalan? Sepertinya ditinggalkan. Nobody care at all. Firman Tuhan Yohanes ini ayat 14, 16 dan 17. Mari kita renungkan baik-baik pada pagi hari ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ketika tidak ada yang memperhatikan saudara, tidak ada yang care buat kita, tapi Allah berikan penolong. Supaya apa? Supaya Ia menyertai siapa? Menyertai saudara dan saya. Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa ada di tempat saudara pada pagi hari ini. Dia juga ada di tempat saya pada pagi hari ini. Kalau ada yang di belahan bumi lain, waktu yang berbeda dan tempat berbeda, Roh Kudus yang sama, pribadi Allah yang sama, hadir di tengah-tengah saudara. Dan saya percaya pada pagi hari ini, apapun saatnya di tempat saudara, Roh Kudus ada menyertai saudara. Dan karena Dia tidak terbatas. Selanjutnya saudara dikatakan bahwa dunia tidak melihat, dunia tidak mengenal. Tetapi, saudara mengenal Dia. Ya, saudara dan saya mengenal Dia. Karena saudara dan saya adalah spesial, khusus bagi Allah. Sebab itu Dia mengenal saudara dan saya. Dan saudara pun mengenal pribadi Roh Kudus. Dan dikatakan Dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini, terus menerus. Dan dikatakan forever and ever, selama-lamanya. Diam di dalam kamu, saudara, di dalam saya, dimanapun berada, di dalam waktu apapun. Saudara ya, waktu seperti apapun, dimanapun Roh Kudus akan menyertai saudara. Jadi saudara tidak sendiri lagi. Dan tidak ada yang bisa menjawab kepedulian itu. Hanya Roh Kudus. Dia akan menyertai saudara every place and every moment. Saudara tidak pernah sendiri lagi, amin? Amin kan saudara ya? Aku tidak pernah sendiri lagi. You never been alone. Ya, buktinya kita sama-sama buka kembali Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kembali saya bacakan. Tetapi penghibur, pribadi yang sama, converter, memberi kenyamanan, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Ada Roh Kudus, ada Bapa di dalam namaku, di dalam nama Yesus.
Allah yang sempurna, yang menyertai saudara dan tidak pernah meninggalkan saudara. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, bukti kehadiran Roh Kudus. Nah, kalau tadi dikatakan nobody care, nah saya mau katakan penyertaan Roh Kudus. Yang pertama adalah dikatakan dia akan mengajar saudara. Mengajar segala sesuatu. Bukan mengajar 1-2 hal saja, tapi everything. Segala sesuatu. Apa yang menjadi kekurangan saudara? Wah, mungkin saudara ingin belajar memasak. Roh Kudus bisa menolong saudara. Saya punya pengalaman, saya tidak bisa programming, tidak bisa coding. Tetapi Roh Kudus menyertai dan saya mampu mengerjakannya. Seberapa banyak kesulitan saudara yang saudara hadapi hari ini, dalam usaha, dalam bisnis, dalam sekolah. Percayalah, dia akan mengajar dalam segala sesuatu. Dan kemudian dia akan mengingatkan saudara ya. Ya mungkin manusia mudah lupa saudara ya. Sama, saya juga suka lupa saudara. Tapi dia mengingatkan. Seringkali Roh Kudus mengingatkan ketika kita berbuat salah, keliru. Waduh, Roh Kudus mulai tegur, kamu salah. Di sini saudara dikatakan Roh Kudus memberikan peringatan, mengingatkan. Setelah mengajar dalam segala sesuatu, dia juga mengingatkan. Mengajar sesuatu, segala sesuatu itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Percaya saudara. Kalau kita nggak percaya ketika Roh Kudus mengajar kita tidak dapat melakukannya. Ataupun kita tidak mau melakukannya. Karena kita melakukan berdasarkan keinginan kita sendiri. Tapi kalau kita percaya bahwa Roh Kudus akan mengajar, all things are possible. Amin. Mengingatkan saudara. Nah, mengingatkan di sini menurut pengalaman saya kita perlu kepekaan, sensitivity. Peka saudara ya. Seringkali ini suara roh sama suara hati itu setipis benang saudara ya. 11-12 kadang-kadang ini suara hati atau itu suara Roh Kudus. Tapi sesungguhnya kalau suara kudus itu mendatangkan damai sejahtera saudara. Ketika kita bersalah, dia menegur hati kita, dia memberikan satu pencerahan dan kita menyadari. Dan dia mengingatkan kita sehingga kita mengetahui dan kita bisa memperbaiki hari demi hari dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengerjakan keselamatan itu dengan apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang dia ingatkan. Itulah saudara, mari kita berjalan bersama-sama dia. Hari-hari ini, hari-hari ke depan, apapun yang saudara hadapi, belajarlah peka, mengingat apa yang dia ingatkan. Mulai belajar mungkin melalui membaca kebenaran firman Tuhan, ya, renungan pagi atau juga dalam ibadah-ibadah atau dalam doa-doa pribadi saudara. Firman itu akan mengajar saudara dan saya. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan dan Roh Kudus akan lebih jauh lagi untuk kita dapat lebih mengerti, menerangkan lebih jauh lagi untuk kita dapat mengerti saudara. Damai sejahtera buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Roh Kudus yang baik, yang manis, yang senantiasa mengajar kami. Mampukan kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami menerima ajaran-Mu Tuhan, sehingga Engkau tumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ingatan akan peringatan-Mu Tuhan, reminding you Lord, sehingga kami boleh tersadarkan sebelum kami jatuh lebih jauh. Engkau sudah mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan bekerja, kami akan hadapi semua persoalan bersama-sama dengan Engkau Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa